بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد بسيط المعروف جامع، إحساني والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمة والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صور الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. Kembali menyambung daripada pelajaran kita mengenai tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang pertemuan Nabi Muhammad di langit pertama dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian kita bahas juga sudah, yaitu pertemuan Nabi Muhammad di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, kemudian kita masuk ke langit ketiga ulang. Naik ke langit ketiga kita hari ini. Nah, setelah pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya, lalu naik lagi Nabi Muhammad menuju langit ketiga, mengetok Sayyidina Jibril di langit ketiga, minta izin, ya kan? Di antara adab yang dilajari oleh Sayyidina Jibril nih, padahal malaikat tuh tahuan aja berataan lawan malaikat Jibril. Tahuan aja berataan, pimpinannya malaikat kan. Ternyata Sayyidina Jibril melajari setiap hendak masuk ke wilayah orang itu minta izin. Meminta izin. Lawan ini menjadi bukti inilah kan Sayyidina Jibril setiap pintu langit, saat pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu setiap pintu Sayyidina Jibril meminta izin lawan malaikat penjaga di pintu itu. Itu menunjukkan nilai bahwasanya kada sembarangan. Ini dijaga ketat, setiap langit itu dijaga ketat. Sama aja amal ibadah kita nih, amal ibadah kita itu dijaga ketat naiknya tuh karena lemunya di langit pertama. Oh gini jar malaikat nih amal ibadahnya ini kada karuan rukun anunya syaratnya kada sempurna ya ditolak. Itu menunjukkan bahwa setiap pintu itu dasar dijaga ketat. Bahkan amal-amal ibadah kita pun ketika naik ke langit itu dasar dijaga ketat. Makanya kita itu kada kau mengharapkan amal ibadah kita memang beribadah, berusaha beribadah, tapi masalah diterima kadanya itu wallahu a'lam, tapi kita wajib tetap beribadah itu Nah, panang kita harap yo nang paling utama benar supaya membantu amal ibadah kita diterima, yaitu memperbanyak sholawat tuh lawan ketujuh menuntut ilmu nang kini. Lawan pulang di hati itu cinta lawan orang-orang soleh, itu sangat membantu benar untuk diterimanya amal ibadah kita. Kita ada sekadar awal pun mengharapkan amal ibadah kita napa banyak kurangnya, kadang banyak kada ikhlasnya, banyak kadang mengaruhannya. Jadi kayak supaya tinggi derajat kita kena di dalam surga, yaitu memperbanyak sholawat, lawan memperbanyak cinta, mengenali lawan para wali-wali. Itu pang lagi supaya kita itu tinggi juga nih derajat di surga. Nah, yang mengharap amal ibadah kita napa ada. Masuk Nabi Muhammad dengan Sayyidina Jibril di langit ketiga, disambut oleh para malaikat. Lalu Sayyidina Jibril membawa Nabi Muhammad kepada sahibul wilayah langit ketiga, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi sahibul wilayah langit ketiga itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini, Sidin ini adalah anak daripada Nabiullah Yakub.
Ini luar biasa inilah keistimewaan Nabi Yusuf, bahkan dipuji oleh Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ini adalah anak daripada anaknya Nabi, cucunya Nabi, buyutnya Nabi. Keturun ke atas tuh Nabi, jadi Nabi Yusuf, sini Nabi sudah Nabi dan Rasul. Bisi abah pulang Nabi Rasul pulang Nabi Yakub. Begitu pulang Kaisidin Nabi Ishak, Nabi dan Rasul pulang. Abahnya Nabi Ishak siapa? Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul. Ini luar biasa silsilah daripada zuriatnya Nabiullah Yusuf ini. Yang ngarannya apa jar? Silsilah zahabiyah, rantai keemasan. Ini anak orang soleh, cucu orang soleh, buyut orang soleh, cicit orang soleh. Itu bang keistimewaan Nabiullah Yusuf ini ngaran zuriatnya dasar anugerah, itu anugerah. Jadi wajar Nabi Yusuf itu menjadi orang hebat, menjadi orang harat, dasar memang bibit orang harat, dasar bibit orang harat. Itu Kang, jadi kita nila lamunnya hendak memasangkan anak cucu kita mencari itu napa jar, cari bibit bobotnya ya. Bibit bobotnya jar, bibit itu ya keturunannya, zuriatnya. Bobot tuh ya orangnya berapa ton begitu. Bibit ya, mencari bibit yang bagus, yang kuitannya bagus. Ya ibadah penyembahyang tahyalah, jangan sembarang mencari. Kalau asal kenal aja nih, pina rasuk bungkus deh. Nah, kita harus dikenali ujung-ujung. Kita lihat dulu. Guru jar yang gitu, kan disuruh aja mencari zuriat yang bagus, jar mencari pasangan yang bagus nih. Yang gitu aja ulun mengawini saripah aja. Udah mencari kita kawar, rusakan orang sepura. Inya zuriat itu meumpati nang laki, nasab itu meumpati nang laki. Ibaratnya kayak bun habaib toh, yang bini al-habsyi nang laki as-sagab. Anak-anaknya tuh seberatan as-sagab beratan marganya. Yalah, lamunnya nang bini al-habsyi nang laki al-alabi pasam alabi kata anak. Jadi alabi hilang. Pada jadi al-habsyi alabi kata anak. Don sabtu dasar anugerah nih, anugerah Nabi Yusuf ini luar biasa. Tupang dasar anugerah kada kau di kulim-kulim kayak buan habaib, kada kau dihiri itu nasa buan habaib tuh biarnya bihimat pen betapa di kamar, nak jadi habib biar. Nak kawa. Sara anugerah. Lainnya nak jadi wali, nah kawa bihimat pen itu beribadah di kamar bihimat. Siang malam kan jadi murid wali anak. Nah, jadi Nabi Yusuf ini anak daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub anak daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak anak daripada Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim ini bisi anak lakian berataan. Anak yang pertama kan Nabi Ismail. Anak yang kedua Nabi Ishak. Ada lagi anak Nabi Ibrahim, Madian lawan Madin. Madian itu ada ngaran suatu kampung Madian di daerah Yordania lah kalau kada salah itu. Itu bubuhan anak cucu Madian itu di situ. Madian lawan Madin, tahu kan adakah lagi itu nasalah itu, tapi riwayat itu lakian berataan anak Nabi Ibrahim. Lain Nabi Lut itu anak sidin binian berataan. Winian berataan. Ada juga Nabi yang kada beranak, Nabi Yahya ada juga. Karena sini meninggal kan dibunuh. Saat beranak. Nah, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim, kayaknya Nabi Yusuf. Nabi Ishak ini kawin lawan Ribqah ngarannya. Ribqah melahirkan anak kembar. Nah, kembar anaknya Nabi Ishak.
yaitu Ais lawan Yakub. Kambarnya Nabi Yakub tuh kembar. Lakian keduanya Ais lawan Yakub. Ais dan Aisyah lah. Jadi di antara keistimewaan berdua laki bini Nabi Ishak lawan bini Sidin Ribqah ini, Sidin kau mendengar bayi ini bepandiran. Belum baru istimewanya bepandiran. Jadi pernah hatan bini nih anak ini bepandir di dalam parut, lalu emangnya Nabi Ishak sekali Nabi Ishak datang timbul gandeng saban kalian kita kena aja Nabi Ishak lah namunnya kena inya bepandir pulang kabari aku nah ini rasanya nang gitu aja dalam parut dira begarak sekali di kiau nang laki abahnya jadi begarak biasa kali ditangin nang laki kan ada begarak loh. Nah, jadi ketika hendak melahirkan, jadi ini berabut keluar bedolo. Waktu itu Yakub anak keluar bedolo, jadi jar Ais hawas ikam bedolo keluar. Lamun ikam bedolo keluar, kurabit perut mama. Jadi jangan biasa kan mendengar. Jangan jadi kan jangan dibelah di gabit-gabit. Pakut mama, iya nang jadinya apa Ais bedolo Nabi Yakub bakalah. Tuh ada kita gitu kisahnya. Jadi Ais bedolo keluar anyar Yakub. Itu pang jadi dingarani Ais. Ais itu diambil daripada kalimat asa yaksi isyanan, artinya maksiat. Karena Ais ini maksiat bedolo ngarannya. Waktu masih di dalam parut sudah hendak merabit perut mama. Mancam Nabi Yakub. Nah, makanya jar Nabi Yakub tuh bakalah Sidin. Jadi Sidin nomor 2, makanya jurang sepadeh kan jar siapa nang tadudi lahirnya anak kembar gitu nang kakak ya, ini bakalah ya. Ada juga madakan siapa nang tadahulu lahir gitu juga nang kakak. Ada juga barang aja yang penting lahir sehat keduanya. Lalu Nabi Yakub pulang. Lalu menyadari keturunan Ais itu seikung aja Nabi, yaitu Nabi Ayub. Nah, Nabi Ais itu melahirkan Nabi Yakub, Nabi Ayub kena. Nah, sedangkan daripada Nabi Yakub ini nang melahirkan ribuan nabi. Banyak benar. Kenapa? Ini karena berkat daripada doa Nabi Ishak. Berkat karena doanya Nabi Ishak, Nabi Yakub ini. Nah, Nabi Yakub Sidin ini mengawini anaknya Laban ini bisi anak bebinian. Anak yang pertama ngarannya Lia, anak yang kedua ngarannya Rahel. Sekarang mudah lu tulis. Rahel. Nah, Nabi Yakub ini bisi bini Lia. Pertama Lia. Nah, Lia. Yang kedua Rahel. Lia lawan Rahel ini sama-sama anaknya Laban. Ulang. Sama-sama anaknya Laban, berdua badang sanak. Nah, ini zaman bahari di zaman Nabi Yusuf itu Nabi Yakub itu masih boleh mengawini dua badang sanak. Masih boleh. Nah, pas di zaman Nabi Musa hanya karena dibolehkan lagi. Karena dibolehkan lagi mengawini dua badang sanak. Ini Nabi Yakub ini sebenarnya hendak lawan Rahel. Rahel ini ading, tapi orangnya buasnya luar biasa. Rahel ini. Jadi Yakub ini hendak lawan Rahel. Bepadah lawan Laban hendak mengawini Rahel. Jadi dia Laban, hakone aku mengawinakan ikam lawan Rahel. Syaratnya sepenting, maharnya ikam begawi lawan aku 7 tahun. Begawi lawan aku ayo begawi sampai sudah 7 tahun. Berarti banyak kau mengawini Rahel nih.
Ketika sudah sampai waktunya, bepadah pulang Nabi Yakub kan hendak mengawini Rahel nih. Jadi Laban hadang dulu. Ini karena nang kakak Lia ini belum ada nang berdatang. Aku kada kau mengawinakan nang ading. Berdahulu kasihan nang kakak. Jadi syaratnya kamu harus mengawini Lia dulu punya hendak jualan Rahel. Padahal yang diincar Rahel. Karena hendak jualan Rahel nih. Ayo sudah aku nih mengawini lawan Lia. Kawin lawan Lia. Nah, tetap ya Nabi Yakub hendak mengawini Rahel. Sakanya bersyarat dia pulang. Harus bekerja dia pulang lawan aku. Maharnya selama 7 tahun. Menurut riwayat begitu. Nah, awas lah jadinya. Tapi kawinnya Nabi Yakub dengan Lia ini tetap dapat juga anak. Berapa hasil daripada kawin lawan Lia? Yaitu 6 anak. Nah, dapat 6 ekor anak. Sini. Nah, sedangkan perkawinan Nabi Yakub dengan Rahel, bujur Rahel ini bungasnya luar biasa, alahan daripada Lia. Lia ini kan riwayat tuh ada bungas. Bahkan ada riwayat mengatakan Lia ini buta. Tapi di antara keistimewaan Lia bujur sidin tuh ada bungas, tapi kurangnya peranakan. Peranakan ulang. Nah, sedangkan Rahel kawin lawan Rahel ini kada sing anakan juga belum. Nah, belum kada sing anakan. Anak ikum anak dari Lia ada ngarannya Rubil, ada Yahuda, ada Syamun, ada Lawi. 4 ikum tuh nasi. Apalagi 2 ikum ada ingat lagi ngarannya. 4 ikum aja ingat. Dapat 6 ikum anak. Lalu Lia ini ada misi jariyah perempuan, budak perempuan. Nah, jariyah namanya, budak perempuan. Jariyahnya Lia. Lia ini sebenarnya mengawinkan jariyahnya ini pulang lawan Nabi Yakub. Nah, dikawinakan lawan Nabi Yakub dapat 2 ikung anak. Nah, berapa dah? Pandai. Sakit hati aja Rahel. Lalu Rahel ini keingatan kisah pada Tuhan Bahari kan lagi Siti Sarah. Lawas kawin lawan Nabi Ibrahim kada sing anakan sudah. Kada sing anakan juga. Lalu Siti Sarah ini ada bisi jariyah budak Siti Hajar. Lalu dikawinkan lawan Nabi Ibrahim, dapat anak ya Nabi Ismail. Sayangnya luar biasa Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail. No, digendong di apa-apai. Ya, nang Siti Sarah sakit hati jadinya. Padahal Sarah juga mengawinkan sakit hati Sarah ini. Maka umur 85 tahun sudah tahu mana lagi bisian anak. Rupanya berkat Sarah mengawinkan laki dikabulkan Tuhan dapat anak. Nah, dia jadinya dapat anak Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak dan diberikan kabar gembira dari Nabi Ishak ini karena melahirkan 1000 nabi. Nah, itu nang bulan Sarah terhitung luar biasa diberikan kabar gembira dari Nabi Ishak karena melahirkan ribuan 1000 nabi. Nah, lalu keingatan itu Rahel ini hendak mengawinkan juga jariyahnya. Jadi Rahel ini ada misi jariyah. Udah perempuan ulang. Nah, jariyah dikawinkan Rahel lawan Nabi Yakub. Melahirkan 2 orang anak. Nah, berapa dah? 10 sudah. Akhirnya rupanya berkat mengawinkan laki inilah kabul hajat Rahel. Awal hajat Rahel. Nah, dia nang melahirkan 2 ikung anak. Pertama Nabi Yusuf,
Nah, yang kedua Banyamin. Nah, kita nyebut Bunyamin. Nah, Banyamin, 2 ekor anak. Nah, Nabi Yusuf ini terlahirnya kasih kehabisan berdua nih. Sedangkan kakak-kakak sini ini gandalan sudah dewasa sudah. Ngarang ini berdua nih anak pembungsunya, jadi sangat disayang oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub sudah tua. Lawan pulang kenapa jadi disayang? Mamanya berdua ini, ketika Nabi Yusuf berumur 6 tahun, Mama Sidin Rahel meninggal dunia. Nah itu pun jadi disayang benar berdua nih lawan pembungsunya berdua nih. Lawan pulang Nabi Yusuf diberi keistimewaan lain daripada yang lain. Kenapa keistimewaan Sidin? Bungasnya luar biasa. Bungas, Mbak, kayak mamanya juga. Nah, memang Nabi Yusuf ini Sidin jadi bungas pertama mewarisi rupa mama. Rupa mama. Nih Bang, jadi kita juga disuruh jadi di bungas ya. Cari bini itu nang putih, sorong sudah hilang jar bini barang putih jar. Jadi anak sorong kan apa belang hitam putih, hitam jadi sorong, putih jadi bini. Hitam putih. Nah, gimana deh? Nah, jadi Nabi Yusuf ini mewarisi kebungasan Rahel. Lawan pula Nabi Yusuf mewarisi kebungasan Nabi Yakub. Ya Nabi Yakub bungas. Inya sebarataan anak-anak Nabi Yakub ini bungas sebarataan. Bungas sebarataan. Cuma Nabi Yusuf labih bungasnya. Maka bungas mana dari bang? Hah? Bungas ya? Bungas Yusuf labih. Yusuf. Makanya ketika bubuhan anak-anak Nabi Yakub nih nang besar belas Nabi Yusuf kan jadi raja di Mesir, disuruh masuk ke Mesir untuk meminta gandum. Jadi Nabi Yakub bubuhan ikam masuk Mesir itu jangan berombongan berpisah. Kenapa jadi jangan berombongan, jangan beimbayan masuknya, karena tahajud pun orang. Kan dia orangnya mana? Artis mana ini juga bungas-bungas datangan. Nah ya kalah. Artis mana aja orang. Jadi kan jadi pusat perhatian orang. Jadi dipisah-pisah masuknya kota Mesir itu. Jadi kan namanya menyorong-menyorongkan kan tapi jadi perhatian orang benar. Nah, jadi bungas berataan Nabi Yusuf salati. Nah, lawan pulang Nabi Yusuf ini mewarisi kebungasan Sarah. Pada Tuhan Sidin, Sayyidina Sarah, bininya Nabi Ibrahim, itu terkenal bungasnya luar biasa. Ini adalah masalah kebungasan selain Nabi Muhammad lah, selain Nabi Muhammad, lakian itu berdua. Pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Yusuf. Itu bungasnya luar biasa. Nabi Adam itu bungas, sebab pertama manusia diciptakan, di surga pulang diciptakan. Ya, maka ada bungasnya luar biasa. Nah, ada pun babinian nang bungasnya luar biasa. Pertama Siti Hawa, yang kedua Siti Sarah. Siti Sarah, ya Sarah Ajhari lah, artis. Tapi bungas aja. Nah, Nabi Yusuf, bungasnya Nabi Yusuf ini diberi separuh kebungasannya Nabi Muhammad. Separuh kebungasan Nabi Muhammad. Dan kebungasan Nabi Yusuf ini pulang separuh manusia. Andai kata nih seluruh manusia yang bungas-bungas dikumpulkan, nah separuhnya itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Diberikan ke Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini pulang separuh kebungasannya Nabi Muhammad. Nah, bungasnya luar biasa. Nabi Muhammad tuh full bungasnya. Nabi Yusuf diberi separuh aja. Separuh itu gitu bungasnya luar biasa sudah. Ada kegampangan, sampai nang bebinian itu melihat Nabi Yusuf sampai tanda tangan gitu biasa. Anak saya Zulaiha pagindangannya luar biasa. Sampai nang anak diperkosa Siti Zulaiha sampai di belakang Rabit sama Nabi Yusuf. Jadi disambati babuan ibu-ibu, intinya nih anak bini pejabat Zulaiha hendak lawan
mantan budak. Napa intinya disambati baju Zulaiha kada tahu mana lagi. Lawan Yusuf hadang jadi Zulaiha. Jadi dikumpulkan ibu-ibu namanya mbak tidak menggosip Siti Zulaiha deh, dikumpulkan di suatu ruangan, disediakan di situ lading lawan buah ketika sudah hatan mengupasan ibu-ibu nih, lalu dikeluarkan Yusuf keluar di Siti Zulaiha. Pas keluar Nabi Yusuf tengah-tengahan ibu-ibu kada bahasa lagi sangat tertata jadi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini lain manusia aja ibu-ibu. Ini lain manusia, ini malaikat nih. Saking bungasnya luar biasa. Tapi bungasnya Nabi Yusuf artinya membawa fitnah sampai orang nang ada kan aine hitungannya tah. Beda lawan kebungasan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh full bungasnya tapi kada jadi fitnah bagi orang bebinian-bebinian yang melihat lawan sidin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kamal itu sifat sempurna diberi Allah Ta'ala, terkumpul di dalamnya jamal dan jalal. Lamunnya Nabi Yusuf itu diberi Allah Ta'ala jamal itu kebungasan, jamal keelokan di dalam diri Nabi Yusuf, bungasnya luar biasa. Makanya sampai babinian itu terfitnah karena sampai tancap tangan ya. Nah, sedangkan Nabi Musa itu diberi Allah Ta'ala makam jalal. Jalal itu artinya kebesaran, kuat, gagah, perkasa. Makanya Nabi Musa ini kekar orangnya, beotot orangnya, gagah, perkasa. Bahkan Nabi Musa itu lemunya sidin sare, bulu-bulu di awak sidin itu cagatan kayak langgam. Saking kuatnya Nabi Musa, bahkan ada kolonel di orang buat Kipti, anak buah Fir'aun, ditampar Nabi Musa sekali aja mati. Ya kan ada karena walinya buat yang sekali tampar Nabi Musa gitu mati. Kalau ketika Nabi Musa anak mati kau kan digaduh oleh Fir'aun, melihat ada janggut Fir'aun warna warni panjang janggutnya, ditarik sidin pas terjungkang lalu sempat Fir'aun kan bayi tak aku luar biasa Nabi Musa ini makam jalal. Bahkan saking hebat harapnya Nabi Musa ini sampai malaikat Israel malakal maut ketika hendak mencabut nyawanya Nabi Musa datang naik kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa nih, ulun malakal maut hendak mencabut nyawa pian. Sarikan Nabi Musa pampeleng sidin anu malakal maut sampai jan matanya malaikat tu terpacul tak keluar saking gencangnya Nabi Musa menampar makam jalal. Iya, nah melapor ke Tuhan, Musa katanya menampar ulun, jangan tempati. Lalu apa ikam? Artinya kan ini kini pada lawan Musa apa yang menyuruh sampai sudah masanya ikam mati. Lalu boleh kayak pulang dibulikakan matanya malaikat ini. Bagus pulang. Lalu datang pulang. Wahai Nabi Musa, ulun diutus Tuhan, disuruh Tuhan bahwasanya pian ini sampai sudah waktunya mati. Disuruh Tuhan lah menyuruh. Nah gitu aja Nabi Musa punya Tuhan mau menyuruh, ayo sudah, ya nah mati meninggal jadinya Nabi Musa. Tapi sebelumnya itu ditampar tuh, saking gagahnya Nabi Musa lah. Itu bang sifatnya Nabi Musa. Nah, sedangkan Nabi Muhammad, sidin terkumpul di dalam diri sidin jamal dan jalal. Kebesaran, jamal keelokan luar biasa. Sifat jamal kebungasannya Nabi Muhammad itu kurang karena kawat fitnah. Kenapa? Karena ditutupi oleh sifat jalal. Sifat jalalnya Nabi Muhammad. Nah, sedangkan sifat jalal yang ada di dalam diri Nabi Muhammad ditutupi oleh sifat jamalnya Nabi Muhammad. Nah, makanya orang
Ada juga yang wani lawan Nabi Muhammad sampai pembunuh karena ditutupi oleh sifat jamal tertutup. Inilah Nabi Muhammad disebut dengan kamal, sempurna di balik Allah Ta'ala. Nah, kamal itu artinya sempurna. Ini Pak istimewanya Nabi Muhammad lebih daripada yang lain. Nabi Yusuf diberi separuh kabungasan Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan di dalam Burdah. Ada tuh apa ya? Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Fajauharul husni munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Nabi Muhammad itu bungasnya full, kadada nang kawa menyamai bungasnya Nabi Muhammad. Nabi Yusuf aja kada kawa menyamai kebungasan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf tak apa lagi yang lain ripai. Nabi Muhammad itu fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Nabi Muhammad itu bagaikan permata yang sangat indah nang kabungasan keindahannya itu kada kawa dibagi-bagi. Kada kawa kada datang menyamai kebungasan Nabi Muhammad, baik dari rupa, bentuk tubuh, bahkan ilmu, amal, akhlak, kemuliaan itu kada datang kawa menyamai lawan Nabi Muhammad. Menyamai aja kawa, apalagi melebihi. Nah, itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad. Jadi didoakan, minta doa Nabi Muhammad lawan Nabi Yusuf, didoakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah. Kemudian naik lagi Nabi Muhammad menuju langit yang keempat. Mengetok di langit keempat, disambut oleh malaikat langit keempat. Lalu Nabi Muhammad bertemu dengan sahibul wilayah langit keempat, yaitu adalah Nabi Idris. Nah, jadi sahibul wilayah langit keempat itu Nabi Idris alaihissalam. Kenapa ya Nabi Idris ini sidin tinggal di langit keempat? Karena sidin ini ada jasa dengan malaikat langit keempat. Siapa? Yaitu malaikat penjaga matahari. Ini matahari itu andaknya di langit keempat. Di langit keempat. Nah, napa jasanya Nabi Idris lawan malaikat langit keempat, langit penjaga matahari? Pernah suatu kali, rupanya hari itu panas benar luar biasa, panas menggantang. Imagine panasnya hari nih. Kayak balik aja sih malaikat yang menanggung matahari, mengganang sih din. Sifat kasih sayangnya Nabi Idris nih sampai ke situ-situ sih mengganang. Lalu Nabi Idris ini berdoa lawan Tuhan, Allahumma khaffif an malakis syamsi harraha wa a'inhu ala thaqliha. Doa Nabi Idris mendoakan kesan malaikat penjaga matahari. Allahumma khaffif, ya Allah ringankan daripada malaikat penjaga matahari akan panasnya ini matahari. Wa a'inhu ala thaqliha, tolongi inya atas menanggung beratnya ini matahari. Didoakan oleh Nabi Idris. Sehingga keesokan harinya malaikatnya bingung, apa nih matahari bahampul. Lawan berkurang panasnya. Berkurang. Jadi jar malaikat, ya Allah napa nih jadi bahampul. Itu jar Tuhan berkat doa hambaku di sini. Siapa? Nabi Idris. Nabi Idris himung luar biasa malaikat. Lalu sidin ini meminta lawan Tuhan, ya Allah jadikan ulun lawan Idris khullah, kawan, kekasih. Iya, yang jadinya tuh Nabi Idris diangkat ke langit keempat. Itu sebabnya dikawanakan lawan malaikat penjaga matahari. Ya Nabi Idris ini adalah zuriat ke-6 Nabi Adam. Nah, zuriat ke-6 Nabi Adam. Daripada anak cucu Sis. Kan Nabi Adam ada bisa anak Sis. Nah, dari Sis ini melahirkan Nabi Idris.
Nabi Idris ini ngaran asli Sidin adalah Khonuh. Nah, tulisan gini. Khonuh. Kho nih kho lain lam. Nah, Khonuh ngaran asli Sidin. Kenapa jadi dikiau Idris? Idris itu diambil daripada kalimat darasa yadrusu darsan, artinya belajar. Karena Nabi Idris ini orangnya ketujuh belajar. Orangnya haus lawan ilmu pengetahuan, haus ketujuh benar meneliti belajar itu. Sehingga ngaran Nabi Idris ini ketujuh belajar sehingga sidin dikiau Idris. Lawan pulang Nabi Idris ini menjadi penemu macam-macam. Nabi Idris ini adalah manusia pertama yang bisa menjahit. Manusia pertama yang bisa menjahit. Dan manusia pertama yang ngulah baju dengan kain. Sebelumnya itu mereka ngulah baju tuh kesan pakaian tuh dari kulit. Dari kulit mungkin kayak Tarsan ya mungkin dah. Gambarnya kan dari kulit dah. Nah, dari kulit. Nah, jadi siapa yang penemu pertama kain, baju dari kain itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Sidin juga yang pertama kali menjahit. Dan Nabi Idris ini juga pulang sidin awal-awal penemu ilmu perbintangan, ilmu hisab, ilmu perbintangan, ilmu astronomi itu adalah Nabi Idris juga. Nabi Idris awal-awal manusia yang menulis dengan menggunakan pulpen pena. Sidin awal-awalnya. Banyak lagi yang ditemukan oleh Nabi Idris. Karena orangnya memang keistimewaan ketujuh belajar lah, sehingga banyak jadi penemu sidin. Nah, itu keistimewaan Nabi Idris. Sidin setiap kali menjahit pakaian itu selalu membaca subhanallah. Memasukkan subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih harus dibaca Nabi Idris ini. Pernah suatu kali datang iblis. Iblis datang hendak menggoda lawan Nabi Idris, hendak menyesatkan. Datang kepada Nabi Idris menyamar menjadi manusia, menyamar jadi seorang laki-laki. Datang membawa intalu. Jadi iblis nih, wahai Idris, ini kan intalu nih, intalu. Tuhan tuh sangguplah membuat dunia ini ke dalam intalu ini. Oh gitu, aja Nabi Idris, masukkan dulu nak ke kamar Jiden, masukkan dulu ke kamarnya, kemana ketakun luasa, himai iblis nih, mungkin pecangkawan yang menggoda anak Idris. Lalu sampai di kamar sambil Nabi Idris kan menjahit dia sambil. Ulangi bang pertanyaan ikam tadi. Nah dunia tuh kan gagal dah. Mampulah Tuhan memasukkan dunia ke dalam intalong ini. Oh, jadi Nabi Idris sanggup benar Allah Ta'ala memasukkan dunia ke dalam intalong. Jangan memasukkan dunia ke dalam intalong, memasukkan dunia ke dalam uang jarum ini Tuhan sanggup sambil cucuk Nabi Idris matanya iblis. Dijak sidin. Iya buta sebelah. Takajutai iblis nih. Tahu artinya bahwa Idris nih aku nih menyamar. Langsungnya ketakutan langsung buka. Itu jadinya iblis itu buta gara-gara dicucuk Nabi Idris. Nabi Idris. Nah, ketika bertemu dengan kisah dulu lah. Nabi Idris sidin ini sangat disayang oleh para malaikat. Termasuk yang sayang itu adalah malakal maut. Jadi Nabi Idris ini berkawan lawan malaikat malakal maut Israel. Pernah suatu kali datang atau awal-awal bertamu nih, datang malaikat Israel nih bertamu lawan Nabi Idris menyerupai seorang laki-laki bertamu. Bermalam situ. Sekitar 3 harian. Nabi Idris ini kan tahu sebelumnya bahwa tamu ini apa anehnya tuh tamu ini kada sing makanan disuruh kada mau makan sampai 3 hari kada sing makanan aja lain manusia nih
Nya kita kan kasih makanan 3 hari sehari kan. Tiap 3 hari bisa pingsan. Ikam ini siapa aja Nabi Idris? Ulun adalah malakal maut. Tajud Nabi Idris adalah malakal maut. Napa jadi ikam jadi datang ke sini? Belang wadahku, ikam hendak mencabut nyawaku aja Nabi Idris. Kada aja malakal maut untuk belang bener ya tampian. Nak tamu bakawan lawan pian. Anu kayak ikam ni aja sidin selama di wadahku nih, ikam kada mencabut nyawa orang kah? Oh banyak je malakal maut kan mencabut nyawa orang. Ini manusia itu ibaratnya tuh nang kayak piring gitu nah. Ada manusia banyak tuh gampang banget mencabut, artinya selama ulun di sini banyak belum mencabut manusia. Kayak apa gedang sidin rasanya mati itu. Pakai saya nangkap matian nih. Lalu Nabi Idris ini hendak merasani mati. Coba kok tidak cabut nyawaku nih. Oh kan kawa, belum sampai lagi umurnya. Aku hendak nih jadi Nabi Idris. Kayak apa? Lalu akhirnya Allah Ta'ala mewahyukan lawan malakal maut, aku izini Idris ikam cabut nyawanya. Lalu ngarep diizini Tuhan, lalu dicabut nyawanya Nabi Idris. Mati meninggal Nabi Idris, sedih aja malakal maut kawan meninggal, sedih. Jadi sesudah itu dibolehkan Tuhan pulang ruhnya Nabi Idris hidup pulang kembali, hidup pulang. Iya nang jar Nabi Idris umma jisidin napa ikam mencabut nyawa aku sakit benar. Sakit benar liwar mencabut nyawaku, ibaratnya tuh nang kayak kambing dikuliti, sakit benar liwar. Lawan kawan nang gitulah. Jadi jangan malakal maut karena umang itu sudah paling ringan, sudah mencabut nyawa pian. Dengan sepaling lembut mencabut nyawa pian gitu Pak. Sudah umajar Nabi Idris nih mencabut nyawa nang paling ringan aja nang gini, sudah sakitnya apalagi nang lain jadi. Sesudah itu pulang sudah merasa nikmati. Nabi Idris ini meminta pulang, wahai malakal maut nih perlihatkan pang bahwa pang aku nih hendak melihat neraka. Melihat neraka jangan. Aku disidin nih supaya takutku lawan Tuhan itu bertambah. Takutku lawan Tuhan itu bertambah. Lalu minta izin lawan Tuhan, diizini oleh Allah Ta'ala bawa Idris untuk melihat neraka. Lalu dibawa ke neraka, minta izin lawan malaikat penjaga neraka, dibawa pas hanya di tepinya neraka tuh aja langsung pingsan sudah Nabi Idris melihat. Langsung pingsan, langsung ketakutan luar biasa gemetar Nabi Idris. Lalu ketika gemetaran luar biasa, ketakutan luar biasa, Nabi Idris pun meminta pulang bahwa pang aku sini hendak melihat surga. Aku ini sudah trauma nah melihat neraka. Sekira aku ini tenang juga hendak melihat surga. Lalu diizini Allah Ta'ala sidin dibawa oleh malakal maut menuju surga. Ketika melihat surga, masuk ke dalam surga, Nabi Idris langsung pingsan sidin melihat keindahan surga luar biasa, indahnya luar biasa. Indah luar biasa surga. Doakan kita surga berata amin. Tanpa masuk neraka langsung ke surga. Jangan sampai transit, amin. Jangan singgah. Jadi indah luar biasa surga itu. Masuk melihat-lihat. Jadi sudah kalah aja malakal maut nih. Sedang sudah kita pulihkan pulang ke dunia pulang kita. Jadi keluaran menuju keluar, malakal maut berdahulu keluar pada surga. Nabi Idris pas para pintu surga, anu sih dia sandal kau tinggalan di dalam. Sandal kau tinggalan jadi pastilah itu kau meninggal. Alasan hadang dulu lah aja aku hendak ambil sandal kau dulu di dalam. Tertinggal. Ayo hadang ya malakal mautnya di luar. Mambil kebulik Nabi Idris sekalinya kada sing muncungol lagi. Karena anak keluar. Kada sing muncungol lagi. Aja malakal maut di apa nih kawan nih. Takutan malakal maut nih, takutan kalau pilih sedikit Tuhan. Pinjam membawa kawan ke surga sekalinya, kada sing keluaran lagi, hendak masuk tahu lagi.
Nah iya nih kayak apa ini bisa disadiki Tuhan nih. Lalu ujar Tuhan, kenapa wahai malakul maut, ini sudah jauh merasani mati sudah jauh merasani mati. Lawan pulang tempatnya memang di surga juga, dari tempatnya juga biar sudah di situ. Itu bang asal usul kisah masuk surganya Nabi Idris nih unik. Nah, jadinya Nabi Idris ini ada riwayat mengatakan sini pulang boleh kena di surga, sidin kena ke langit keempat, sidin. Nah, ini tempat sidin di situ. Nah, itulah keistimewaan Nabi Idris. Ketika bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Muhammad, lalu disambut oleh Nabi Idris. Jadi sidin, marhaban bi akhin saleh wa nabiyyin saleh. Artinya selamat datang bi akhin saleh, dengan saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Ini ada keistimewaan nila Nabi Idris menyebut Nabi Muhammad itu dengan saudaraku yang saleh. Padahal Nabi Muhammad itu zuriatnya Nabi Idris. Bahkan Nabi Idris ini pada tuan Nabi Nuh, manusia itu seberataan daripada Nabi Nuh. Pasti sambungnya ke Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh ini larinya ke Nabi Idris. Berarti manusia ini larinya ke Nabi Idris. Nah Nabi Idris ini lemnya kan Nabi Adam kan pasti aja. Intinya kan pertemuan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Mi'raj Isra itu kan masih di dunia. Mi'raj. Nah, pintangan Abah kaidah Nabi nih. Abah itu 3 ikong. Abahnya Nabi, artinya nasab Nabi larinya ke situ. Yang pertama ke Nabi Adam. Pasti aja kan. Yalah. Yang kedua Nabi Idris. Ini kan Nabi Muhammad bertemu di langit keempat, di langit pertama, di langit kedua. Karena ada langit ketujuh. Di langit ketujuh karena bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kan zuriatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan bisa anak Ismail pada tuannya Nabi Muhammad. Ini pintangan Abah 3 ikong. Nah, ada pun pintangan ikhwan itu saudara. Nah, ikhwan berapa ikong Pak? 4 kan? Nah, yaitu pertama bertemu di langit kedua Nabi Isa lawan Nabi Yahya. Nah, Isa lawan Yahya. Nah, ini di bawah. Ini baik. Nah, karena bertemu pulang Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Ya, langit ketiga tadi. Yusuf. Begitu pula bertemu Nabi Muhammad dengan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini di langit kelima. Begitu pula di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Ini pertemuan Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Nah, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim ini pada tuan Nabi Muhammad. Nasab sidin larinya ketiga ini. Nah, sedangkan yang 1, 2, 3, 4, 5 ikong di Nabi ini kada sejalur lawan Nabi. Kenapa? Karena seberataan ini jalurnya daripada Nabi Ishak, anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim bisa anak Nabi Ismail. Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad. Nah, anak yang kedua Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Nabi Ishak ini yang menurunkan banyak nabi, ini buahnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Yahya. Ini zuriat daripada Nabi Ishak. Karena jalur cucuk bubuhan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa. Ketika bertemu Nabi Muhammad, sini menyambat marhaban bi akhin soleh. Akhin soleh, selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Wajar menyambat saudara karena kada Nabi Muhammad kada lewat jalur nasab bubuhan sidin ini. Nah, yang uniknya di Nabi Idris, Nabi Adam
menyambat ketika bertemu Nabi Muhammad, selamat datang wahai anakku yang soleh, wahai anakku yang soleh. Wajar, Nabi Muhammad zuriat dari Adam. Nabi Ibrahim pun menyambat selamat datang wahai anakku yang soleh. Sini menyambat anakku Nabi Muhammad. Nang luar biasa lagi Nabi Idris sidin menyambat Nabi Muhammad saudaraku. Seakan-akan menyamakan kayak bubuhan Nabi Yusuf, Nabi Harun yang kan menyambat saudara kan wajar. Ada yang ini pada tuan Nabi Muhammad menyambat pecucuan seorang dan sanakku. Inilah di dalam kitab disebut dengan tawadu. Tawaduknya Nabi Idris. Ini memang sifat yang terkenal di dirinya Nabi Idris, yaitu adalah sifat tawaduknya. Ibaratnya bisi anak itu dianggap kawan itu, dianggap kawan. Kenapa? Karena saking ketinggiannya derajat Nabi Muhammad pecucuan seorang. Nah, itu kan ini keistimewaan Nabi Muhammad itu, saking hebatnya Nabi Muhammad nih, padahal pendudian dilahirkan Nabi yang terakhir diutus, tapi bujur terakhir kawa sidin ini mengatasi derajat bubuhan pada Tuhan sidin. Pada Tuhan sidin. Itu hebatnya Nabi Idris ini kan, Nabi Idris ini sampai menyambat pecucuan itu dan sanakku. Indupang tawadunya sidin, hal ehwal nabi-nabi itu beda-beda. Bahkan guru-guru juga ini lah, kayak guru-guru hal ehwal sidin itu beda-beda. Di Martapura sini ada sidin ini ulama besar, qadi di Martapura, bisi pesantren, ahli fikih. Sidin kan bersurban. Padahal alimnya luar biasa. Orangnya Tuhan. Siapa nak? Guru Hatim Salman atau pimpinan Al-Ali. Sidin itu orangnya ahli fikihnya luar biasa, alimnya luar biasa, bahkan jadi qadi. Tuhan pulang ada bersurban Sidin. Itulah hal ehwal Sidin. Pernah ajar ditakuni guru naik kenapa pian? Jadi kada bersurban. Jadi Sidin simpel aja jawaban Sidin, gatal yang kepala. Itu ya jawaban lucu Sidin lah, gatal yang kepala. Itu penghal ehwal Sidin. Ada lagi ulama besar, alimnya luar biasa, bisi pesantren, terkenal di mana-mana, terkenal orangnya ahli hikmah. Siapa? Ulama di Merabai, Guru Bahid. Ya Allah, alimnya luar biasa. Orang bisi karismatiknya luar biasa. Orangnya berhadapan wasit itu takutan. Luar biasa keilmuannya, orang terkenal ahli hikmah. Adalah sini bersurga. Nah, biasa aja sih dia. Bahkan Japan aja ada nang betakon, kenapa guru jadi pian ini kada bersurga? Pian ini kan pantas bener nih. Ulama besar mana Tuhan juga pulang kan. Pantas benar liwar. Jisidin jawaban Sidin, aku Jisidin pemimpin Nabi Muhammad kada bersurga. Bertemu Nabi Muhammad kada bersurga. Biasa aja. Jadi gitu Bang itu. Ada lagi guru adalah alimnya luar biasa, mempunyai pahaman luar biasa, keilmuan luar biasa. Kada bersurban Sidin. Jadi ditakuni kenapa guru jadi kada bersurban, cari kimama aja dia. Jawabannya itu aja. Cari kimama aja dia. Napa ikam jadi bersurban? Pernah Pak Sidin sekali bersurban ceramah. Sekalinya cari kimama waktu itu Sidin anom masih. Napa ikam jadi bersurban? Ikam ini masih anom Sidin. Ikam ni masih 40 balon ni Sidin, haji balon ni Sidin. Tapi ikam jadi bersurban alim balon ni Sidin. Alim balon. Sedikit mama. Siapa nah? Guru Anwar. Guru Anwar sih pernah sekali bersurban. Dulu ceramah di luar. Saja tidak sedikit mama Sidin. Ampih sejak itu cinta aku bersurban sekali itu aja pernah. Sedikit mama. Kan itu penghal ehwal, padahal orangnya alimnya luar biasa, banyak mengarang kitab, menyusun kitab.
Tapi pulang jangan disalahkan yang so. Pejo kita mengitirat ulama-ulama nama sorban, walaupun orangnya menyebut sorban, itulah. Kenapa pejo hal itu hal ehwal sih deh? Karena apa pengen jadi bersorban, aku disuruh guru di sini. Nah, itu penting hal ehwal para ulama tuan guru tuh nih gitu. Yang penting kita jangan sampai mengitirat, apalagi sampai menyalahkan. Masing-masing dia bagus saja tah. Bahkan kayak pelangi itu kenapa jadi indah karena berbeda warna. Itu bang jadi indah. Nah, bagus saja begitu. Karena kita sedikit dulu. Al-Fatihah. Iya kan udah ya mustahil Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'at karami Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن تقبل الله منكم